Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang lembaga kepresidenan dan kementerian pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru. Yang dimana kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Aufar Rifki, Vina Azahra, dan Anissa Fatian Ramadanti. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Vina Azahra. Lembaga yang termasuk pada masa Orde Lama adalah MPR. Menurut Lembaga Tinggi Negara sesuai Undang-Undang 1945, sebelum amandemen ada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga Mahkamah Agung. Dan setelah amandemen ada juga MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Di dalam lembaga Indonesia, dalam ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi 5. Pertama, lembaga legislatif, kedua, lembaga yudikatif, ketiga, lembaga eksekutif, keempat, lembaga eksaminatif, dan kelima, lembaga negara independen. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Lembaga yang termasuk pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang pertama yaitu MPR. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Yang kedua yaitu DPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan pusat. Sedangkan lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan daerah disebut DPRD, meliputi DPRD provinsi, DPR kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu DPD. DPD adalah lembaga perwakilan atau utusan dari daerah. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Yang keempat yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan, melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Fatian Ramadanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk materi selanjutnya. Lembaga yang termasuk pada pasca Orde Baru. Pada masa pasca Orde Baru, ada lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Baiklah, untuk yang pertama, Presiden. Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu Wakil Presiden, sehingga Presiden dan Wakil Presiden berada dalam satu kelembagaan, yaitu Lembaga Kepresidenan. 2. Wakil Presiden. Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Kementerian Negara. Yang ketiga, Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara. Menteri adalah pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Para menteri bertanggung jawab langsung pada Presiden. Yang selanjutnya, pejabat setingkat menteri. Pejabat setingkat menteri merupakan salah satu unsur dalam struktur organisasi pemerintah pusat. Pejabat setingkat menteri adalah pejabat yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dan yang terakhir, lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian dulu bernama Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau LPND, yaitu lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.